Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Parlemen Update. Dan Anda bisa saksikan nanti seperti biasa Parlemen Update ini melalui official YouTube kami. Jangan lupa di subscribe di solusimedia.id_official. Dan hari ini senang sekali kami kembali berjumpa dengan salah satu legislator di DPRD Kota Makassar, perwakilan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ataupun PDIP, dan masih berada di Komisi A. Kali ini merupakan kesempatan kedua kami bisa mendapatkan waktu beliau untuk hadir kembali di podcast di solusimedia.id Parlemen Update untuk kembali kita ingin mendengarkan lagi seperti apa sekarang yang sedang dilakukan di DPRD Kota Makassar, seperti biasa kebijakan-kebijakan seperti apa, kemudian arah dari program dan pengawasan tentunya untuk eksekutif di Kota Makassar. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Komisi A DPRD Kota Makassar, Bapak Dr. Udin Saputra Malika. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita panggilnya wabarakatuh. Dr. Udin ya, karena itu sudah Boleh. melekat. Dr. Boleh. Udin ya, masih di Komisi A ya? Siap. Masih di Komisi A DPRD Kota Makassar, dan senang sekali beliau akhirnya bisa memiliki waktu di DPRD Kota Makassar, sibuk dengan rapat dengar pendapat, dan pertemuan-pertemuan, menampung aspirasi, dan kami mengucapkan banyak terima kasih tentunya untuk Dr. Udin sudah bisa hadir di sini. Ya, dan Anda yang akan menyaksikan nanti perbincangan kami di solusimedia.id_official ini, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang lagi ngetren nih ya, menjadi perbincangan di tengah masyarakat Kota Makassar, yaitu penertiban pedagang kaki lima. Bagaimana kita melihat ataupun bagaimana Dewan menakar ya kebijakan penertiban PKL di Kota Makassar, karena di satu sisi penataan juga dibutuhkan tentunya ya demi ketertiban dan keindahan ruang publik. Tapi di sisi lain aspek ataupun dampak ekonomi kerakyatan dari penertiban-penertiban tersebut juga harus tentunya dilakukan secara humanis dan perlu dialog-dialog tentunya agar bisa terjaga semuanya, tetap kondusif ya penertiban PKL tersebut. Untuk itu, Dr. Udin tentu akan bisa memberikan pandangannya ataupun pendapatnya dan melihat bagaimana sejauh ini kebijakan dari eksekutif ketika melakukan penertiban PKL di Kota Makassar. Gitu ya, Dok ya. Siap. Ya, Dr. Udin juga pasti sudah melihat nih dan mengamati tentunya ya beberapa kali penertiban PKL yang di poros-poros di utama Kota Makassar tentunya ya. Di satu sisi masyarakat tentu menyambut baik hal itu, tapi di satu sisi mungkin ada hal yang perlu juga dipertimbangkan oleh pemerintah pada saat ataupun sebelum melakukan penertiban PKL. Karena itu dia tadi dampaknya secara ekonomi tentu juga perlu diperhatikan ya, Dok ya. Oke, silakan, Dok. Bagaimana tanggapannya dulu secara umum ya melihat penertiban PKL di Kota Makassar? Iya, jadi beberapa bulan terakhir ini kan kita disuguhkan berita tentang uh, penertiban PKL di Ya, beberapa ruas jalan di besar yang menurut kami ini adalah sebuah langkah yang sangat progresif, ya. ya. Sebuah langkah berani untuk membawa Kota Makassar menjadi lebih tertata, lebih indah, dan seterusnya. Dan kami melihat ini memang sebuah kebijakan yang sensitif, Ya. kebijakan yang harus kita memikirkan terutama aspek sosialnya. Mhm. Ya, penertiban PKL ini kan memang kalau dilihat dari surat teguran yang diberikan kepada pedagang oleh pihak kecamatan, ini menjadikan Perda Nomor 7 Tahun 2001 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat sebagai payung hukumnya, di Oke. mana memang Perda ini kan adalah Perda Satu Jagat yang Ya. salah satu eh, pasalnya di situ menjelaskan bahwa dilarang menggunakan drainase, Ya. trotoar, taman untuk kepentingan pribadi. Seperti itu. Ya, kita menyambut baik hal tersebut, tetapi saya melihat tindakan kemarin ini memang cukup regresif ya. Maksudnya begitu masif bersamaan di berbagai macam tempat, kemudian dalam tempo waktu yang menurut saya sangat singkat, hingga dialog dan program-program mitigasi setelah itu, menurut saya akhirnya dikesampingkan oleh pemerintah kota. Ya, memang pemerintah kota mengklaim bahwa telah terjadi dialog, Ya. tapi setelah saya turun
ke warga, kebanyakan dialog ini kemudian tidak menemukan solusi yang win-win solution. Jadi ya oke, ada solusi dipindahkan, tapi dipindahkan ke tempat yang tidak representatif Ya. atau dipindahkan jauh dari target market dari pedagang tersebut, ya, atau memang sama sekali tidak diberikan ruang di mana mau pindahnya, seperti itu. Artinya gini, kami mendukung, tapi kalau menurut saya Ya. timingnya yang kurang tepat. Baik itu timing dalam hal ini kan kemarin mendekati bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini kan bulan di mana kebutuhan meningkat, kemudian inflasi meningkat, harga kebutuhan sehari-hari juga meningkat. Di tengah gempuran seperti itu, mata pencaharian mereka harus diputuskan. Ya. Seperti itu. Jadi, ini menurut saya sebuah timing yang kurang tepat. Nah, kita belajar di beberapa tempat, contohnya saja Malioboro. Malioboro ini kan ya sangat berjibaku dengan PKL-PKL-nya ya. Ah, tapi setelah berdiskusi sama mereka, memang mereka menyiapkan dulu tempat pindahnya, kemudian menyuruh mereka pindah. Nah, ini kalau saya lihat pemerintah kota terbalik, suruh pindah dulu, baru cari, Ya. gitu pun. Nah, ada pun contohnya yang kemarin kami bantu mediasi adalah Sungai Cerekang. Jadi di Sungai Cerekang itu mau dipindahkan ke sebuah tempat yang ternyata belum deal juga, Oke. gitu. Jadi ibaratnya ini terburu-buru gitu, terlalu tergesa-gesa, akhirnya melupakan bahwa yang kita pindahkan ini adalah warga kita. Mereka juga bayar pajak gitu. Mereka juga punya kontribusi. Nah, kalau seumpamanya dibilang, oh ini mengganggu aliran air dan lain sebagainya, saya setuju. Tapi apakah solusinya kemudian serta-merta hanya menertibkan PKL? Oke, jadi memang perlu ada pendekatan-pendekatan humanis dulu ya sebelum dilakukan penertiban ya. Dan beberapa tempat memang seperti Sungai Cerekang itu yang di penjual saraba ya. Iya, Itu kan sudah menjadi ikon juga ya di Kota betul, Makassar bahwa kalau kita cari saraba ke Sungai Cerekang betul, begitu ya. betul. Jadi memang mungkin perlu dilakukan strategi yang lebih humanis lagi tentunya. Iya. Nah, Dok melihat, Dokter Udin sendiri melihat, atau dari komisi A sendiri melihat selama proses tadi meskipun tadi sudah disampaikan ya dialognya belum menemukan titik temu ya. Jadi mungkin ada ketika melakukan RDP mungkin dengan pemerintah kota apakah itu sudah disampaikan atau dengan pihak kecamatan seperti apa, Dok? Ya, kami melalui rapat kerja kemarin Iya. memang sudah menyampaikan kepada para camat untuk melakukan penertiban ini dengan Iya. sangat hati-hati. Oke. Terutamanya bagaimana menjaga berkesinambungannya sumber-sumber pendapatan ekonomi kerakyatan. Iya. Karena kita tahu bahwa sebenarnya para pelaku ekonomi mikro ataupun menengah ini Iya. yang menggunakan tempat-tempat fasum dan ini itu adalah orang-orang yang survival mode. Ya. Nah, mereka ada dalam keadaan bertahan. Ya. Mungkin untuk menuju gaya hidup yang bergelimpangan tidak, Ya. tapi untuk mencegah kematian iya gitu. Ya. Nah, inilah biasanya kalau kita buat di dalam kebijakan, ini adalah kelompok masyarakat yang menurut saya juga kadang-kala tidak tersentuh juga gitu. Tentu dalam artian mungkin mereka tidak menerima bantuan, ya Ya. mungkin sebagian menerima, tapi sebagian lainnya juga tidak menerima bantuan. Kemudian mereka juga akhirnya tidak terfasilitasi untuk bagaimana tumbuh iklim usaha mereka, Ya. sehingga mereka akhirnya bisa mampu untuk ya mungkin menyewa tempat, menyewa ruko, dan lain sebagainya. Nah, kami menyampaikan satu aspek kehati-hatiannya. Ya. Yang kedua adalah kami menekankan aspek equality-nya, Ya. equity-nya, keadilannya, Ya. gitu. Karena kalau kita menggunakan tadi Perda 7 tahun 2001 itu, harusnya kita melihat bahwa drainase kebanyakan tertutup itu bukan karena PKL, Ya. tapi oleh para pelaku usaha yang bisa dibilang menengah ke atas. Gitu, contohnya pembangunan ruko. Ya. Ya, ini kemarin saya langsung mengangkat sebuah contoh di salah satu kecamatan, saya sebutkan kecamatannya ya, di Ya. Kecamatan Ujung Pandang.
Di situ dibangun sebuah ruko besar yang mungkin ada 4 sampai 5 petak. Di depannya ditutupi. Oke. Tidak ada manhole, tidak ada lubang untuk memeriksa dan membersihkan gitu. Dan saya yakin itu pasti akan terjadi penyumbatan di situ. Dan ini bukan satu. Itu begitu banyak yang kemudian ini yang akhirnya kalau saya lihat penertiban PKL ini seperti uh, memetik ranting yang paling lemah dulu gitu. Sedangkan uh, the bigger problemnya itu belum disasar Ya. seperti itu. Oke, jadi ya benar tadi Dokter Udin menyampaikan equity-nya ya. Penyelarasan ini juga harus dipikirkan ya antara perlindungan dan penertiban ya begitu Betul. ya, Dok. Ada saran begitu ya, Dokter Udin kepada pemerintah khususnya di kecamatan yang akan melakukan penertiban tersebut, ada semacam pendekatan-pendekatan yang seperti apa yang bisa dilakukan dulu. Kalau dialog kan udah nih, tapi apa nanti follow up dari itu biar Iya, bisa jadi menemukan titik temu. sebenarnya penertiban PKL ini menurut saya tidak boleh dilakukan secara superficial. Oke. Bahwa penertiban PKL ini cuma sekedar langkah bersih-bersih, sapu menyapu, Ya. ini ibarat mencabut jamur hari ini, di hari kemudian dia akan tumbuh. Ya. Kalau permasalahan utamanya tidak diselesaikan. Dan menurut saya permasalahan utamanya memang ada di ekosistem kebijakan kita terkait perekonomian yang menurut saya belum menyentuh langsung masyarakat kelas bawah, kelas menengah. Oke, kita lihat bahwa di Dinas Koperasi sudah ada inkubator UMKM. Nah, tapi inkubator UMKM pun tidak cukup gitu untuk bagaimana menopang tulang punggung perekonomian kita ini gitu. Ya, jadi kedepannya kami berharap pemerintah kota bisa menyelesaikan permasalahan yang lebih dalam lagi terkait bagaimana menggeliatkan ekonomi. Nah, kalau kita bicara tentang penggeliatan ekonomi ini kan tidak serta-merta cuma di pelatihan UMKM, Ya. pemberian modal UMKM, akses UMKM, tapi pertama bagaimana perbaikan infrastruktur, kemudian bagaimana menciptakan ekosistem iklim investasi sehingga lebih banyak aliran modal yang masuk, bagaimana menciptakan kota Makassar yang aman, yang bersih, yang menarik, yang mempunyai ciri khas sehingga pariwisata bisa bergeliat, kemudian bagaimana menciptakan SDM-SDM unggul untuk kemudian bagaimana Makassar ini bisa menjadi tempat yang unggul di sektor jasa, industri, maupun ya sektor-sektor kreatif. Jadi ini adalah PR yang sangat besar untuk pemerintah Kota Makassar dan iceberg-nya, top of the iceberg-nya sebenarnya cuma penertiban PKL. Tapi ya itu tadi, Ya. itu satu hal yang harus kita sangat hati-hati, tapi PR kita masih banyak yang lebih besar. Iya, oke. Jadi menurut Dokter Udin atau dari Komisi A sendiri membangun kolaborasi seperti apa yang diperlukan oleh pemerintah kota sebelum melakukan penertiban ataupun selama proses ini dilakukan? Misalnya mungkin koordinasi antar lembaga atau seperti apa, Dok? Iya, jadi memang kita perlu banyak melibatkan uh, berbagai macam dinas di sini ya. Bukan cuma Satpol PP, kemudian pihak kecamatan. Jadi Ya. kalau menurut saya langkah humanis yang bisa kita lakukan paling tidak yang pertama adalah menyediakan mitigasi bagaimana mereka kemudian bisa melanjutkan hidup mereka pasca penertiban. Itu bisa kita lakukan dengan pendekatan kewirausahaan, Ya. kemudian pendekatan permodalan, ataupun pendekatan penambahan keahlian, skill yang kemudian bisa membuat mereka tidak kehilangan mata pencaharian. Dan ini juga sebenarnya kita bisa melihat kebijakan pemimpin yang lalu Ya. bagaimana mendekatkan ekonomi kerakyatan itu berbasis Ya. lorong. Jadi bagaimana lorong itu difungsikan sebagai tempat berusaha mereka. Ya, bukan berarti mereka serta-merta menjual di Lorong. halaman Iya, lorong, iya. tapi bagaimana Ya. lorong ini menjadi tempat kehidupan untuk mereka. Oke, jadi memang dampak-dampak sosial dan ekonomi ini juga menjadi PR ya pada saat proses penertiban ini. Nah, menurut komisi ataupun Dokter Udin sendiri perwakilan dari
Komisi A, sudah pernah dilakukan juga dialog, apakah perwakilan dari para pedagang yang digusur ini sudah mendatangi Komisi A untuk melakukan, apa ya, menyuarakan aspirasinya atau seperti apa, Dok? Iya, jadi kalau yang di PKL ini memang belum ada secara Oke. resmi, tapi melalui beberapa kegiatan kami, Mhm. termasuk kemarin Iya. reses, itu juga warga menyuarakan aspirasi mereka terkait penertiban ini. Dan memang penertiban ini kan memang ada ya case by case mungkin agak berbeda. Iya. Ada juga yang case-nya mungkin ada pungutan liar, Mhm. kemudian ada yang membangun bangunan permanen, Iya. dan seterusnya. Jadi memang case by case-nya itu berbeda, tapi yang menurut saya benang merahnya ada bagaimana pemerintah hadir menyediakan solusi, Iya. yang lebih eh, mendalam, ya lebih profunda supaya bagaimana permasalahan utamanya perekonomian itu bisa diselesaikan. Oke. Komisi A sendiri seperti apa strateginya untuk bisa memastikan bahwa kebijakan penertiban ini tidak diskriminatif tadi dan menimbulkan ketidakadilan? Ya, Itu kami seperti apa? kami memang selalu menekankan kepada Mhm. Satpol PP Ya. dan para camat bahwa kebijakan ini harus berkeadilan, gitu, harus berkeadilan. Jangan tebang pilih, Ya. kemudian ya kalau memang mau mengakar menyasar akar masalahnya, yaitu mereka menutupi drainase kemudian menyebabkan banjir apa segala macam, ayo kita buat sesuatu gebrakan yang lebih besar gitu loh. Apakah itu kita kerjasama di drainase, Iya. orang biasa kalau mau lebaran kan ada Iya. deep cleaning gitu. Iya, Nah, dipilih. apakah kita deep cleaningnya sama-sama Iya. atau gimana? Ini harus kita jadikan agenda sebenarnya. Iya. Kalau memang tujuan kita adalah bagaimana mengembalikan fungsi drainase itu Mhm. seperti semula, termasuk juga penataan. Cuman memang kalau penataan ini, kalau menurut saya agak genjelibetnya adalah kita memang kurang ruang-ruang publik. Kita Iya. kurang Iya. ruang-ruang public space di Mhm. mana masyarakat bisa berkumpul dan berserikat di situ untuk Iya. kemudian bagaimana menumbuhkan sumber-sumber pendapatan baru seperti itu. Ya, oke. Sekarang kita punya dua CFD. Iya. Kita punya dua CFD, mungkin tiga dihitung sama GOR, Iya. tapi tentunya ini masih kurang. Ini masih kurang, dan bukan cuma CFD sebenarnya yang kita butuhkan. Memang masyarakat Kota Makassar ini butuh hiburan gitu, Iya. butuh penyaluran energi gitu. Jadi kita sih berharap pemerintah bisa menangkap fenomena-fenomena seperti itu. Oke. Kalau Dokter Udin sendiri secara pribadi ataupun dari Komisi A sendiri mungkin ada pesan ya kepada para pedagang yang kena gusur ini untuk bagaimana menyiapkan solusi keberlanjutan dari usaha mereka seperti apa mungkin? Ya, jadi untuk para pedagang yang terkena penggusuran, kami pertama menyampaikan empati kami kepada mereka semuanya, bahwasanya ini dilakukan memang untuk menegakkan aturan dan untuk dengan bersama. Dan jika ada yang terkena dampak, kemudian mau menyambung hidup kembali Ya. dan membutuhkan assistance, membutuhkan pendampingan, Ya. itu bisa ke Makassar Government Center. Ada bangunan eh, di mana? Di Taman Taman Macan. Macan. Di situ ada namanya inkubator center. Ya. Di situ teman-teman pedagang bisa berkonsultasi bagaimana aspek-aspek kewirausahaan yang bisa dikembangkan. Kalau memang sudah punya ide, sudah punya titik mulai dari mana, di situ bisa didiskusikan, bisa dikonsultasikan kira-kira bagaimana bisa mengembangkan ide-ide tersebut. Oke, Dok, spiritnya kan penertiban PKL ini tadi seperti yang Dokter Udin sampaikan adalah bagaimana ruang publik, apakah memang seperti itu motivasi yang mungkin dari komisi yang melihat bahwa ini adalah bagaimana Makassar itu ke depan citranya, ruang publiknya dan bisa lebih keberdayaan ekonomi rakyat itu bisa lebih tertata dengan baik.
dimulai dengan penertiban ini? Bagaimana menurut Mas Erwin? Motivasinya mungkin seperti itu, cuman Ya. saya melihat bahwa pemerintah kota akhirnya menerapkan standar ganda Mhm. karena di beberapa ruas memang masih banyak penggunaan drainase yang notabene juga melanggar Perda nomor 7 tahun 2021 itu yang Ya. dimana justru digunakan untuk tempat parkir. Oke. Nah, tempat parkir dan PKL ini kan pada dasarnya sifatnya sama, Ya. meraup keuntungan gitu. Dan ini yang kemudian saya lihat tidak menjadi titik fokus penertiban oleh pemerintah kota. Mhm. Dan di berbagai macam tempat saya lihat bahkan ada mall yang besar menggunakan drainase, dicor dengan baik. Nah, kemudian di situ dijadikan tempat parkir. Ya. Nah, pertanyaannya apakah itu ditegur? Ya. Apakah itu ditertibkan? Mhm. Seperti itu. Nah, dan bukan cuma itu, ada yang menggunakan notabene trotoar yang sudah Mhm. ditata dengan sangat baik untuk jadi tempat parkir, kemudian ada yang digunakan untuk bangunan ATM. Ya. Jadi menurut saya standar gandanya ada di situ. Kalau Oke. memang untuk mengembalikan ruang-ruang publik, Ya. mengembalikan fungsi drainase, lah kok Mhm. pilih-pilih gitu. Ya. Ya. Oke. Gitu. Ya, jadi memang harus secara komprehensif ya yang untuk melakukan penertiban ini ya. Jadi tidak parsial ya, satu-satu. Betul, Jadi tidak parsial dan menurut saya hmm, harus juga memiliki jenjang prioritas. oke. Ya, oke, kita setuju kalau seumpamanya penertibannya berada di ruas yang kemudian menyebabkan kemacetan berkepanjangan. Mhm. Tapi saya kemarin lewat ada satu pasar yang mungkin kita tahu Iya, pasar tersebut ya iya, sudah ada jembatan sempit, jalanannya penjualnya keluar, kemudian bentornya keluar dan seterusnya dan itu pasti langganan. iya, Pertanyaannya apakah itu ditertibkan oke. gitu. Nah, sedangkan ada mungkin tempat yang mungkin ya contohnya Sungai Cerekang lah. Sungai Cerekang kan bukan jalanan utama. Iya. Oke, mereka ya dalam tanda kutip jorok, rantasa. Iya, Nah, mereka dalam tanda kutip mengganggu drainase. Tapi pertanyaannya berikutnya adalah apakah tidak ada langkah lain untuk penataan area tersebut selain menertibkan mereka gitu. Padahal kan kalau kita lihat banyak kota-kota yang sukses menciptakan perputaran ekonomi dari street food itu iya, benar. gitu. Ya, paling 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 dekat kita coba Jogja lah. Iya, Kalau kita lihat kan Malioboro ini kan berawal dari kata jalan. iya. Berawal dari jalan yang kemudian itu menjadi center, menjadi icon dan ini yang membuat orang datang ke Jogja gitu ya kan. Ah, di tempat-tempat lain kalau kita keluar negeri banyak jalanan yang memang sengaja ditutup Iya. untuk ekonomi itu bisa bergerak. Artinya ini juga akan menunjukkan kita bahwa pemerintah ini sebenarnya keberpihakannya kemana? Gitu. Apakah kepada mereka yang hanya eh, pengguna motor, pengguna mobil, bagaimana menyiapkan jalanan yang lancar, tempat parkir yang bagus, dan seterusnya? Ataukah bagaimana menciptakan ruang di mana ruang di situ supplier bisa hidup, Iya, pelayan bisa hidup, kemudian koki bisa hidup, iya. dan seterusnya. Oke. Jadi kalau saat ini Komisi A sendiri melihat secara dari evaluasi ya secara umum penertiban PKL yang berlangsung ini sudah saatnya, sudah efektif atau justru menimbulkan permasalahan baru? Kalau saya pribadi ya, Ya, saya tidak bisa bicara dalam konteks mewakili Komisi A dalam iya, hal ini karena memang pandangan saya adalah bagaimana pemerintah kota ini menyiapkan dulu fundamentalnya, iya. kemudian bagaimana menata di atas-atasnya. Mhm. Seperti itu. Karena kalau fundamentalnya rapuh, kemudian di atasnya kita fokus, Iya, itu nanti akan jatuh juga. Dan saya melihat akhirnya energi pemerintah kota ini banyak tersalurkan ke area-area yang menurut saya sudah agak melenceng dari iya, visi misi utama program-program prioritasnya gitu. Paling tidak saya contohnya yang menurut saya akhirnya tenggelam adalah bagaimana dengan urban farming. iya. Urban farming ini kan kita nggak mendengar nih sekarang nih Mhm. bagaimana kabarnya nih urban farming nih. Iya, Yang ada justru berita-berita penertiban. Nah, sedangkan berita-berita urban farming yang kita harapkan bisa menciptakan perputaran ekonomi baru, ini akhirnya tenggelam. Ya, mungkin karena fokusnya akhirnya shifting.
Iya. berbeda, teralihkan Betul. seperti itu. Iya, oke. Baik, jadi kalau sekarang mungkin di akhir sesi ini, Dokter Udin bisa menyampaikan harapannya kepada proses yang dilakukan dan mungkin kepada motivasi yang mendasari penertiban ini yang berharap bahwa citra Kota Makassar ke depan itu bisa lebih di satu sisi ruang publiknya terjaga, tapi ekonomi kerakyatannya juga bisa berjalan berimbang, seiring sejalan. Gimana, Dok? Ya, jadi kita berharap kepada pemerintah kota untuk selalu melakukan kebijakan dengan penuh rasa humanis, Ya, tapi juga solutif, ya, dan terutama menjaga aspek keberadilan, di mana penerapan aturan ini tidak boleh tebang pilih. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan timing, bagaimana membaca kondisi masyarakat, bagaimana membaca kondisi perekonomian, dan mari kita menciptakan inovasi-inovasi kebijakan yang betul-betul menyasar kepada akar permasalahan sehingga bisa menciptakan daya ungkit yang lebih bermanfaat dan lebih masif untuk Kota Makassar. baik. Terima kasih banyak ya, Dok. Jadi demikian perbincangan kami bersama Dr. Udin Saputra Malik dari Komisi A DPRD Kota Makassar. Jadi memang seperti yang sudah disampaikan Dr. Udin bahwa menertibkan itu bukan sekedar memindahkan, melarang, tetapi juga bagaimana menghadirkan solusi yang adil dan berkelanjutan. Jadi semoga diskusi kita hari ini memberikan gambaran ya dari apa yang disampaikan Dr. Udin, saran-saran ke depannya seperti apa, strategi yang harus dilakukan. Satu, kata kuncinya tadi harus dilakukan secara humanis ya, dan biar berjalan seiring penertiban, pengembalian citra Kota Makassar, tapi ekonomi kerakyatannya juga bisa tetap tumbuh. Gitu ya, Ya, Dokter Udin. Terima kasih betul sekali. banyak, selamat Terima puasa kasih. Ki, dan kita berjumpa lagi di Parlemen Update untuk edisi berikutnya. Saya Silvana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.